Saudara, di Sumatera Utara tidak hanya distribusi bantuan tapi juga pengamanan serta pembersihan juga dilakukan oleh tim terkait di sana. Kita sudah tersambung dengan Komandan Satuan Brimob Polda Sumatera Utara, Kombes Rantau Isnur Eka. Selamat sore, Pak Rantau. Selamat sore Mas Ihsan. Pak Rantau, tim dari Brimob Polda Sumut tidak hanya menyalurkan makanan tapi juga memberikan bantuan. Sejauh ini penyaluran bantuan yang disalurkan kepada warga terdampak ataupun korban terisolir di Sumatera Utara di daerah mana saja dipusatkan? Baik, terima kasih Mas Ihsan. Untuk jajaran Brimob Polda Sumatera Utara sesuai arahan Bapak Kapolri melalui Bapak Dankor Brimob dan juga sesuai dengan arahan serta bimbingan Bapak Kapolda Sumatera Utara, untuk Sat Brimob ini menyalurkan bantuan-bantuan ini khususnya di daerah Batang Toru, Tapanuli Selatan, di mana ada beberapa titik antara lain Desa Ingadol, Huta Godang, dan juga Garoga yang berbatasan dengan Tapanuli Tengah. Demikian Mas Ihsan. Untuk wilayah Sibolga informasinya seperti apa, Kombes Rantau? Untuk Sibolga, kalau dari tempat kami ini masih belum tersambung. Untuk teman-teman TNI dan juga instansi terkait lainnya masih berupaya terus. Ini jembatan Beli sedang diupayakan untuk bisa tembus dari Tapanuli Selatan ini, khususnya dari Desa Garoga menuju ke Tapanuli Tengah ke arah Lumut. Mudah-mudahan dalam waktu beberapa hari ini teman-teman bisa menyelesaikan jembatan tersebut. Demikian. Ya, ini kami bukan berada di Sibolga. Oke, untuk di Tapsel sendiri, Tapanuli Selatan saat ini daerah yang masih terisolasi itu bantuan apakah sudah dipastikan bisa masuk ke sana? Untuk di Tapanuli Selatan sudah bisa di beberapa titik, khususnya di Jalan Lintas Madinah, kemudian di daerah Batu Jomba yang kami datangi kemarin sudah bisa. Untuk khususnya yang di Batang Toru ini juga sudah bisa diberikan bantuan-bantuan melalui Padang Sedempuan. Pengiriman bantuan ataupun distribusi bantuan itu sudah bisa dilakukan dengan kendaraan besar atau seperti apa? Ini dari mana nih? Mau kemana? Kirimannya baik itu ke dari Batang luar Toru, atau dari baik itu ke Batang Toru Sedempuan? ataupun ke Mandailing Natal? Ya, kalau dari Batang Toru dari Sedempuan sudah bisa masuk ke Batang Toru melalui jalan darat, sudah bisa. Dari Sipirok juga sudah bisa. Dari Labuan Batu sudah bisa. Demikian, dari Siborong-Borong sudah juga bisa melalui jalan darat. Oke, artinya sudah terbuka akses untuk kendaraan roda 4 untuk membawa bantuan yang dibutuhkan para korban di sana ya, Komandan? Baik Mas Ihsan, betul. Dari khususnya untuk yang di Batang Toru ya, ini sudah bisa masuk lewat darat. Demikian. Baik. Salah satu yang diantisipasi juga oleh Brimob Polda Sumut adalah keamanan pasca bencana. Bisa Anda gambarkan seperti apa pengamanan yang dilakukan oleh Polda Sumut, khususnya Satuan Brimob untuk mengantisipasi penjarahan yang berpotensi dilakukan ataupun terjadi di malam hari di sana, Komandan? Baik, terima kasih Mas Ihsan. Kalau di malam hari ini tentunya daerah ini kan dulunya pemukiman. Setelah kena badai, setelah kena bencana ini kan habis semua. Kalau malam tentunya sepi. Tinggal beberapa orang, beberapa keluarga yang masih bertahan untuk menjaga. Nah, kita di situ bersama-sama TNI Polri menjaga keamanan yang ada dengan salah satunya patroli jalan kaki. Ini yang untuk menjaga bukan penjarahan, tapi pencurian-pencurian di waktu malam. Ketika siang hari, rame lagi seperti sekarang ini. Demikian, Mas Ihsan. Oke, untuk selama patroli yang sudah dilakukan beberapa waktu ini, apakah
ada kasus-kasus pencurian seperti itu yang dilakukan di sana? Alhamdulillah sejak hari kedua sampai kami sekarang di sini sudah 12 hari ya, baru 12 hari sih di sini. Alhamdulillah tidak ada, namun kita tetap terus menjaga bersama dengan elemen-elemen lainnya. TNI Polri, dengan masyarakat, dengan Pemda, khususnya kecamatan yang ada di Batang Toru ini, 3 desa ini, tetap kita bersama-sama. Demikian Mas Ihsan. Oke, Kombes Rantau, untuk jumlah personel yang disiapkan dari Polda Sumut sendiri, khususnya Satuan Brimob, baik itu untuk distribusi bantuan dan juga pengamanan di sana, jumlahnya seberapa banyak? Baik, sesuai dengan petunjuk dan juga kebutuhan titik-titik khusus untuk Brimob yang diterjunkan ke Tapanuli Selatan ini sebanyak 2 SSK atau 210 personil. Ini sesuai dengan petunjuk Bapak Kapolda kami. Demikian, dan juga disesuaikan dengan kebutuhan dari Bapak Kapolres Tapanuli Selatan. Oke, tidak hanya distribusi bantuan, tapi juga pengamanan dilakukan oleh Brimob Polda Sumut di Sumatera Utara. Bagaimana dengan bantuan dari Brimob Polda Sumut untuk membersihkan puing-puing dan juga lumpur yang menggenangi rumah korban di sana? Baik Mas, benar. Ini kalau hari mulai pagi sampai sore kami bahu-membahu bersama TNI Polri dan juga masyarakat dan yang memiliki rumah tersebut mencoba meringankan beban masyarakat yang punya rumah, membantu mengeluarkan sampah-sampah atau limbah-limbah bencana tersebut. Itu lumpur, batu, kemudian juga kayu-kayu yang ada. Ini kita lakukan terus bersama TNI Polri. Demikian, ini sesuai dengan petunjuk dari Bapak Kapolda dan juga Bapak Pangdam. Demikian. Ya, untuk apa tantangan yang dihadapi oleh para anggota di sana untuk terkait dengan pembersihan rumah ini, Komandan? Tantangan yang dihadapi yaitu kita masih memerlukan terus terang alat angkut untuk mengambil limbah-limbah yang sudah kita bersihkan. TNI Polri sudah mengeluarkan dari rumah untuk dinaikkan ke mobil-mobil ini. Ini yang harus kita perbanyak. Di samping juga TPA-nya, tempat pembuangan akhirnya. Baik. Ini yang perlu dipikirkan karena tidak hanya pasir, tapi ada gelondongan-gelondongan yang harus ditempatkan di tempat-tempat yang tidak mengganggu nanti ke depannya. Demikian Mas Ihsan. Baik, alat berat paling urgent dibutuhkan di sana untuk pembersihan. Terima kasih Kombes Rantau Isnur Eka, Komandan Satuan Brimob Polda Sumatera Utara, sudah berbagi informasi bersama kami di Breaking News Kompas TV. Terima kasih, Komandan.